10 hari kemudian, Chu Xiu melangkah keluar dari gua, meregangkan tubuh dan menghela napas panjang. Chu Xiu berpikir dalam hati, aku tidak menyangka bahwa orang tua itu begitu sulit ditaklukkan. Sistem tertawa lalu mengumumkan, selamat kepada host karena berhasil melahap asal tubuh suci Great Completion, mendapatkan 50 poin atribut. Poin tersebut bisa digunakan kapan saja. Chu Xiu menatap ke kejauhan merenung. Aku tak akan buru-buru menaikkan poinnya sekarang. Aku akan ambil waktu untuk memutuskan. Tiba-tiba, Anti Luo mendekat. Ia bertanya, kenapa kamu berada di sana begitu lama? Chu Xiu menggaruk kepalanya, bingung. Sudah berapa lama aku di dalam? Anti Luo menjawab singkat, 10 hari. Nada Anti Luo sedikit menegur. Dalam 7 hari lagi, si ungu itu akan muncul lagi. Chu Xiu berkeringat dingin dan segera mendekat, merasakan suasana hati Anti Luo kurang baik. Chu Xiu memeluknya dan mengusapnya lembut. Anti Luo, jangan marah. Orang di dalam sana mencoba menguasai tubuhku. Itu benar-benar tidak disengaja. Nanti aku akan menebusnya. Anti Luo sangat terkejut dan hampir tak percaya. Ia mengangkat satu alis, terheran atas besarnya perbedaan kultivasi antara orang tua itu dan Chu Xiu. A remnant soul quasi emperor yang merencanakan selama puluhan ribu tahun ingin merebut tubuhmu. Tapi kamu tak terluka? Chu Xiu tergigik dan menjawab, ya, mungkin keberuntunganku kuat, namun insiden ini juga membunyikan lonceng peringatan baginya. Kedepan aku harus lebih berhati-hati. Wajah Anti Luo berubah serius ketika tangan Chu Xiu mulai bergerak ke arah gambar melon. Anti Luo segera menegur, kalau keberuntunganmu memang kuat, kenapa tanganmu seenaknya bergerak ke sana kemari? Maksudmu apa itu? Anti Luo mengancam, kau bocah bejat, jangan berlebihan. Nanti akan kubuat supaya kau tak bisa tegang seumur hidupmu. Chu Xiu berhenti dan menarik tangannya kembali. Ia tersenyum lebar. Itu sudah kebiasaan. Anti Luo, jangan marah. Aku janji tak akan berani lagi lain kali. Anti Luo menatapnya tajam. Saat itu muncul dua gadis rubah, Tu Shanyu dan Tu Shan King Yurli, berlari sambil memanggil, Master, akhirnya kau kembali. Tu Shanyu berlari cepat menuju Chu Xiu. Wajah kecilnya penuh sukacita, rambut peraknya menari, telinga rubahnya tegak, gaung merahnya berlekuk seperti sayap kupu-kupu. Ia melompat dan memeluk leher Chu Xiu. Master, aku merindukanmu. Chu Xiu menjawab gembira. Ya, ada yang mengganggumu selama ini. Tu Shanyu melilitkan kedua kakinya di pinggang Chu Xiu, menempel seperti boneka. Ia menggelengkan tipis, senyum menawan mengemban di wajahnya. Master terlalu khawatir. Ini wilayah kami. Tak ada yang berani mengganggu kami. Chu Xiu berkata, ayo, kita pergi. Sudah molor lebih dari 10 hari. Kita harus menuju ke kota. Tu Shanyu membuka mulut. Master, kenapa tidak menginap di hotelku saja malam ini? Chu Xiu mendengar itu dan menjawab bahagia. Baiklah. Setibanya di depan hotel, Chu Xiu melihat bahwa tempat itu sangat besar dan tersenyum. Aku tidak menyangka klan rubah punya usaha sebesar ini di Tianyao City. Sekarang Tu Shanyu adalah anak buahku. Bukankah itu berarti hotel ini pun milikku juga? Seorang pelayan keluar menyambut dan bertanya lembut. Master, ada urusan apa Anda datang ke kota ini? Tu Shanyu bertanya. Saat aku masuk kota, aku merasa pertahanan Tianyao City tampak jauh lebih ketat. Apakah ada kejadian besar baru-baru ini? Pelayan itu menjawab, Master, kalian mungkin tidak tahu, Tianyao City belakangan tak tentram. Sekelompok manusia bersembunyi di bayang-bayang dan membuat keributan. Di suatu tempat dalam kota, 3 orang berkain hitam berjongkok di atap sebuah gedung, mengamati dari jauh. Orang di sebelah kanan berkata, Master Feng, menurut situasi ini, aku khawatir kita tidak bisa menyelamatkan Liu Hongyi. Orang di tengah, Master Geng, mengeratkan giginya. Ia melanjutkan, harta yang telah kita cari hampir 100 tahun ada di tangan gadis yang diselamatkan Liu Hongyi. Kita harus memikirkan cara menyelamatkannya. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Orang yang tersisa menimpali, Master Geng benar. Ia bertanya, kita harus bagaimana? Master Geng menaikkan alis, mengusap dagunya, dan tersenyum pongah. Mari kita buat kekacauan di Tianyao City. Hanya dengan membuat kekacauan, kita bisa lebih mudah beraksi. Di dalam hotel,
Chu Xiu berdiri dan bergumam pelan. Tian Yao City Lord Shan Shao, sang Great Saint, memang orang yang kejam. Ia sampai berpikir menggunakan darah esensi ras manusia untuk mengkultivasi divine weaponry. Chu Xiu berpikir sendiri bahwa Liu Hongyi juga gadis yang setia dan penuh kasih. Mendengar cucu perempuan Old Lin yang pernah menampung kita ditangkap, ia segera pergi menyelamatkannya. Hal itu sangat mirip denganku. Chu Xiu mengangguk pelan dan berpikir, Hongyi, bertahan sedikit lagi, aku akan segera mengeluarkanmu. Tu Shan Yu yang keluar tadi kembali untuk melapor, Master, Shan Yu sudah kembali. Ia berlari mendekat dan kembali melilit pada Chu Xiu. Misi yang Master beri kepada Shan Yu sudah selesai. Ia menceritakan pelan, aku sudah bertemu Liu Hongyi dan Lin. Mereka berdua selamat. Aku memberikan diagram formasi yang kau berikan padaku. Liu Hongyu memeriksa diagram formasi itu dengan sangat teliti. Melihat Tu Shan Yu begitu cekatan, Chu Xiu pun memuji, Shan Yu, kau bekerja dengan sangat baik. Chu Xiu bertanya khawatir, apakah kau membuat orang lain curiga padamu? Tu Shan Yu menjawab yakin, tidak ada yang curiga. Wajah gadis itu memerah. Tanpa sungkan, ia langsung mengatakan, kalau Master mau menciumku, Shan Yu akan memberitahu Master kabar rahasia lain. Chu Xiu terkejut, apa? Sekarang kau berani minta itu pada Mastermu? Gadis itu memperagakan wajah memelas. Master, aku bersalah. Shan Yu tidak berani meminta pada Master. Chu Xiu bersikap lapang dada dan menjawab, baiklah, Master memaafkanmu. Beritahu aku kabar rahasia itu. Tu Shan Yu menjelaskan panjang lebar. Aku dengar dari seniorku Thousand Faces bahwa ia curiga Master adalah Demonic Chu dari Lesser Saint Rang. Brother Thousand Faces paham benar hubungan antara Demonic Chu dan Liu Hongyi. Ia menduga kalau kau memang Demonic Chu, kau pasti akan muncul untuk menyelamatkan Liu Hongyi. Maka orang-orang yang dulu menjadi musuhmu akan tahu dan mengejarmu kembali. Chu Xiu tersenyum sambil bergumam, kecerdikan seniormu memang meningkat. Ia mengusap dagunya, ini hadiah untukmu. Lalu Chu Xiu memberi Tu Shan Yu sebuah hadiah, lebih tepatnya sebuah ciuman. Antilo yang duduk di sebelah meja tak kuasa menyanjung. Bocah ini memang jago sekali soal wanita. Ia meminum teh sambil bergumam, bolehkah aku belajar sedikit dan menggunakannya pada pria kecil nanti? Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Sistem tersinggung, lalu tertawa. Catatan, tidak ada jalan pintas untuk cinta, kecuali jadi crazy rich. Tak lama kemudian, Tu Shan King Yu datang membawa minuman. Ia berkata bahwa Master pasti haus. Master, silakan minum. Chu Xiu menerima cawan teh dengan satu tangan dan tersenyum. Apa itu kebahagiaan? Inilah kebahagiaan. Ia terus membayangkan pemandangan yang menyenangkan bak dewa. Apalagi yang bisa diminta dalam hidup? Melihat Chu Xiu sangat puas dengan dua kecantikan di sisinya, Antilo tanpa ekspresi bertanya lagi, apa rencanamu selanjutnya? Antilo menjelaskan bahwa Tian Yao City punya 4 Saint Kings, seorang keturunan Butterfly Lord, seorang wanita bernama Dia Zun yang juga mempunyai senjata Emperor dan juga Mountain Demon. Chu Xiu yang masih terpesona menjawab dengan santai, jangan terburu-buru, Liu Hongyi perlu waktu menyiapkan formasi. Sebelum bertindak, aku akan membuat Saint King Dia Zun kehilangan daya tempurnya terlebih dahulu.